yang berbahaya, yaitu ar-riya wal ujub. Riya, ingin dilihat orang, mau diketahui orang dia punya kebaikan, maunya itu maunya lah riya. Bahayanya banyak, menggugurkan ibadah. Yang satunya lagi ujub, merasa sudah lebih bagus dari yang lain, halnya ibadahnya, bahkan sudah merasakan riya lagi, jadi lebih bagus dari orang. Nah, maka di sini seseorang dia menghadapi suatu lembah mendaki yang disebut qawadih. Nah, qawadih ini jamak daripada qadih, bahasa Islam ya, jamak daripada qadih. Artinya sendiri secara bahasa qadih itu al-aibu wan naqs, yaitu cacat atau kekurangan, makna secara bahasa. Tapi yang dimaksud qadih di dalam bab ini menurut tasawuf adalah as-sifatul muhlikatu lil ibadah. Qadih yang dimaksud, cacat yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat yang membinasakan, yang menghancurkan pahala sebuah ibadah, yaitu riya dan ujub. Sehingga fahtaja ila qat'iha, maka ia seseorang tadi perlu untuk melampaui aral ini yang mendaki bil ikhlas wal dzikril minnati wa nabi, yaitu dengan ikhlas, murni, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah dan untuk dapat izin memandang pada wajahnya dan Allah yang mulia. Itu ikhlas ya, murni. Wa dzikrul minnah, dan mengingat senantiasa akan minnah, jadi anugerah, karunia, bahwa segala sesuatu ini terhindarnya dia dari sebuah maksiat, tertolongnya dia untuk berbuat taat adalah anugerah Allah selama. Itu pasti, walaupun dia lupa, tapi ini diingat-ingat. Kamu tak sanggup, ini kan Allah juga merasa kasih lah, merasa ibadah lah. Kalau Allah kadang-kadang beri kamu taufik untuk diberi orang, rasa sudah memberi orang, berbuat baik sama orang, banyak ibadah, itu kan Allah kasih, itu kan anugerah Allah. Allah yang ciptakan, sehat Allah yang kasih, pengetahuan Allah yang kasih, kekuatan ibadah Allah kasih, pahalanya Allah juga yang kasih. Apa? Kita siapa? Rezeki ini Allah yang kasih, bisa beramal dengan hartanya karena Allah kasih taufik dia. Lalu Allah juga yang memberi pahala dia karena beramal. Ada minna, ingat itu. Jadi apa? Kenapa kok akhirnya berbuat karena orang, karena selain Tuhan? Lupa, merasa diri. Kenapa harus ibadah? Tidak semata-mata karena memang mematuhi perintahnya dan cinta kepadanya. Ya, lupa sama minna. Jadi perlu dia bersikap ikhlas dan mengingat minna dan semacamnya. Yaitu di antara contoh yang Nabi semacamnya dia sebutkan kastidhari nadharillahi al-alim, berupaya minta dan upaya sama Allah, berlatih diri ya Allah latihan, berusaha menghadirkan apa? Nadharillah, menghadirkan bahwa Allah
pandangan Allah Tuhan dan yang maha mengetahui atas segala rahasia Dia. Ketika muncul ibadah darinya dia itu ada yang melihat. Ketika beribadah ini dia hadirkan bahwa Allah lihat dan Allah ini maha tahu segala rahasia. Ini diantara kiatnya gitu ya. Selepas mengingat karunia Allah dan menghadirkan bahwa Allah sudah lihat. Aku mau tidak dia, aku mau bagus-bagus di hadapan, aku mau bagus ibadahku ini di hadapan dia. Karena itu sesungguhnya dia. Kita tidak menghadirkan itu, ya. Untuk apa? Liyaslama ma ya'malu min khairin, supaya selamat amalnya tadi, kebaikan tadi. Jika dia jalani ini, dia lampaui dengan ikhlas dan dzikr billah dan istighfar, nadzarillah dan semacamnya, supaya selamat, supaya amal perbuatan yang baiknya tidak ada cacat, tidak ada celah-celah aib-aibnya. Fa'akhadha, maka setelah dia mendapat taufik ini, dia mengamalkan hatinya dari ini batinnya dari batininya sudah melakukan ini, dia mulai berpatihan dengan akabati, melampaui lembah kerja tersebut biidznillah subhanahu wa ta'ala. Semua kembalinya dengan izin Allah. Memang Allah mengizinkan. Satu kemuliaan sudah pada bagi dari yang maha suci dan maha agung. Dia lampaui ini, dia jalani ini dijidin dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, wahtiyatin, hati-hati, watayabudin, aitanabbuh, dengan ngeh, yakni sadar, yang melek mengamalkan ini semua. Bihusni ismatil jabbar, ini semua juga dengan bagusnya penjagaan Allah Sang Maha Perkasa. Wa ta'yidi, dan ini juga karena ta'yid dari Allah, yaitu taqwiyah, karena Allah memberi dia kekuatan, karena Allah memberi dia power untuk mampu. Alamma farada min hadhihi kulliha, maka ketika usai dia dari ini semua, dia jalan ini hasratan beribadat kama yahibbu wa yabghi, tidak terselamatkan dari dia dan itu, sehingga dia peroleh itu ibadah sebagaimana mesti, sebagaimana patutnya. Wassalimat min kulli ibadahnya sehat, selamat dari setiap penyakit. Walakinnahu nazar, akan tetapi kemudian dia memandang, yakni dengan akal pikirannya, dengan hatinya. Fa'idha huwa ghariqun fi buhurin minanillahi ta'ala wa ayati. Ternyata dia di sekarang ini, karena mau mikir, dia mau lihat di perjalanan ini, dia mikirkan terus, tafakkur terus. Jadi dia sadar tadi, itu dari satu lembah itu sadar. Dia hadir. Ternyata dia sekarang sedang tenggelam. Ketika sudah sampai di sini nih, dia dapat dirinya tenggelam. Tenggelam di mana? Tenggelam di dalam lautan. Bukan satu laut. Lautan anugerah Allah. Lautan karunia Allah. Wa ayati, dan
So, sampai di sini nih, tenggelam di lautan nikmat, lautan nyaman, zona nyaman. Ya, dari apa itu? Min kathrati ma an'ama Allahu alaihi, dari banyaknya yang Allah berikan kepada dia dari segala nikmat. Min imdadit taufiqi, itu pemberian bantuan dari Allah berupa taufik. Taufik tadi mampu taat tadi, ada semuanya. Nikmat betul. Allah bantu dia berbuat baik, beribadah dengan tanpa cacat, nyaman, manis, lezat. Wal ismati wa anwa'i, pemberian berupa taufik dan ismah. Hifz, dijaga sama Allah, dilindungi supaya tak sampai berbuat yang menyimpang maksiat. Allah jaga. Ini karunia, kadang semua kuat, kadang pingin maksiat, ingin kadang. Itu yang maksiat itu karena pingin. Ini kadang pingin maksiat. Maksud, mahbub dijaga Allah, nikmat. Tapi dia rasakan nih, dia tafakurkan nih. Wa anwa'it ta'yid wal irasa, tidak macam-macam. Berupa kekuatan, kemampuan, tegar, wal irasa, juga penjagaan, dilindungi dari musuh-musuhnya, setan jin maupun setan manusia. Wal karamah, juga berupa karamah, yakni kemuliaan. Ya, karamah adalah istiqomah. Bisa istiqomah itu karamah, tapi yang umum diketahui karamah yaitu keramat. Ini mungkin Allah kasih juga, yaitu al-amrul khariq lil 'adah, perkara yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, tidak biasanya, tapi ghair muqarin li da'wah nubuwah, tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian. Itu bedanya dengan mukjizat. Mukjizat hal yang luar biasa bersamaan dengan mengaku nabi. Kalau karamah hal luar biasa tapi tidak ngaku nabi. Bahkan Bapak kasih karamah. Nah, ketika dia rasakan itu, wa khafa, dia khawatir, masih khawatir nih. Kadang kemudian tenggelam di laut jadi lupa kadang. Dia khawatir an yakuna minhu ighwalan lisyukr. Khawatir kalau kadang syukur, lupa syukur, ingkar sama nikmat, lalai, wa yaqulu fil kufran, na'udzubillah. Dia tidak bersyukur, dia terjatuh dalam jurang kufur, yaitu ingkar. Maka Allah bisa cabut itu nikmat. Inna 'adzabi lasyadid la in kafartum. Kalau kufur dicabut nikmat. Ya, khawatir dia itu. Wa in hattu, kalau dicabut sama Allah karena kekufurannya, karena ketidaksyukurnya, maka jatuh dia antil al-martabat ar-rafi'ah, turun dari martabat kedudukan yang tinggi tersebut, allati, yang mana martabat itu adalah ia martabatul khadamil khalisina lillah azza, yaitu satu kedudukan khadam. Khadam ini jamaknya khadim, artinya pelayan. Wah, jadi pelayan Tuhan ini martabat yang tinggi sekali. Nah, pelayannya Allah, dia khawatir turun, tidak termasuk pelayan Allah yang khalis, yang murni, bersih,
daripada hal-hal yang bisa menghapuskan pahala. Dicontohkan sama saya di sini seperti apa itu? Contohnya kekeluhan, kotoran-kotoran yang bisa menggugurkan amal ini. Yalah, yang menggugurkan dia punya martabat. Kahubbil zuhuri wasyuhrati wal mahbah. Contohnya ini, yaitu pengen tampil, pengen populer, pengen dipuji. Ini menjatuhkan martabat. Dia berbalik. Hubbil zuhur wasyuhrati wal mahbah. Senang populer, senang kalau viral, ingin tampil. Kalau Sayyid Al-Jurjani, maka ada pengertian dalam syarah ini al-ikhlas. Ini kita kenalan dulu sama ikhlas. Nanti ada istilah-istilah tasawuf ya. Makna-makna bahasa definisi perlu kita tahu. Ikhlas itu dalam bahasa tarkul riya'i fi syai'in, meninggalkan riya, menunjukkan, ingin dilihat riya pada sesuatu yang mungkin akan tercampuri dengan selain amal lillah tadi. Jadi fa'idha shalah, kalau menjernih dari tercampur sesuatu selain mengharap ridha Allah, mulus, tulus, murni dia, yusamma khalisan, makanya disebut seorang yang mukhlis, khalis, murni, bersih. Wa tahqiquhu, ya, itulah fil lughah ya tarkul riya fi ta'at. Di dalam lughah ya, meninggalkan riya pada amal taat. Dalam istilah takhlid ya, tadi dalam bahasa ya, loncat tadi. Tarkul riya fi ta'at, meninggalkan riya pada amal taat itu dalam bahasa. Tapi dalam istilah takhlisul qalbi, membersihkan, memurnikan hati, an-sya'ibati syaubil muqaddir lisifat. Jadi dari campuran yang akan mencampuri, yang mengerukkan sifat-sifat kemurnian hati tadi. Nah, ada taktik yang tadi saya sebutkan tadi sebelum ini taktiknya. Taktiknya, detailnya adalah bahwa segala sesuatu yang ditasawwaru an yusyawwibahu ghairuh bisa tercampuri oleh selainnya, maka itu tidak murni. Jika jernih, tidak tercampur dengan apa-apa, murni, dinamakan khalis. Namanya seseorang yang ikhlas itu apa? Sesuatu yang murni itu khalis. Ini barang murni. Nah, berarti barang ini khalis, 100%, 100% murni. Emas murni, berarti dahab khalis. Emasnya ini murni, tidak ada campuran. Itu bahasanya khalis. Wa yusamma al-fi'lu al-mukhlisi ikhlas. Nah, perbuatan seorang yang ikhlas itu disebut ikhlas. Nah, khalis itu murni, sifatnya mukhlis, sifatnya ya, mukhlis yang berbuat ikhlas. Nah, perbuatannya namanya ikhlas. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di Al-Qur'an. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Min baini farthin wa damin labanan khalis." Di antara kotoran dan darah itu ada susu yang murni. Air susu ya, susunya manusia, susu binatang, itu adalah keluar di antara darah dan kotoran. Dia intisan, dia murni dan nyaman diminumnya. Maksud nyaman diminum itu
khulusul laban, kemurnian susu itu tidak tercampur oleh kotoran dan darah, sehingga disebut susu murni, khalis, ya. Jadi dia khawatir turun dari kedudukan yang semula sebagai pelayan Allah yang khalis, yang murni, karena ingin. Wa tasur tilkan ni'am, bisa hilang dari dia kenikmatan yang banyak, yang besar itu. Tasur tilkan ni'amul kalimatu min durubi al-qabillahi ta'ala. Itu kenikmatan yang mulia, yang banyak, dari macam-macam kebaikan Allah, wa husni nadhari ilaihi, dan bagusnya pandangan Allah kepada dia, artinya penjagaan Allah kepada dia. Dia khawatir itu menjadi hilang. Nah, pada saat dia sadar ini, dia khawatir karena syukur nih, sudah banyak nikmat nih. Fastaqbalahu hauna, maka di sini dia berhadapan dengan aqabatul hamdi wasyukr, suatu jalan mendaki, yaitu jalan alhamd, jalan memuji dan bersyukur. Ini ada dua ya, memang diperselisihkan ya. Ulama berselisih tentang apa makna hamd dan syukur. Sesungguhnya beda, pujian sendiri, syukur sendiri. Dari mana yang afdal antara memuji dan bersyukur? Mana lebih afdal? Nah, tersebut dalam sebuah hadis bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdu ra'sus syukri. Pujian itu adalah induknya, kepalanya syukur. Tapi di sini beda. Jadi lanjut Nabi Muhammad SAW hadis, "Faman lam yahmadillah lam yashkuruh." Siapa yang memuji kepada Allah, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Harusnya yang memuji bersyukur. Ada memuji karena syukur lah. Ya. Yang tidak memuji berarti karena bersyukur. Yang bersyukur harusnya memuji, bersyukur kepada memuji. Ya. Jadi ini selalu lazim bersamaan. Tapi ternyata beda. Di antara perbedaannya bahwa syukur itu lebih umum dari segi macam-macamnya dan sebab-sebabnya, lebih khusus dari segi hubungannya. Itu kalau syukur. Adapun hamd, pujian, lebih umum dari segi hubungannya dan lebih khusus dari segi sebabnya. Apa artinya? Bahwa syukur itu adanya di dalam hati itu berupa khudu wastika. Yani orang yang bersyukur itu hatinya akan merendah dan tenang. Itu syukur di dalam hatinya. Kemudian keluar di lisannya sana'an wa i'tirafan, pujian dan pengakuan nikmat. Merasa ada nikmat, disyukur nih, takrifnya syukur. Wa bil jawarihi, dan kemudian muncul di anggota tubuhnya orang yang bersyukur ini, yang mulutnya tadi memuji, taatan dan qiyadah, ketaatan dan ketundukan. Ini syukur. Jadi syukur itu hati merasakan rendah dan tenang, lisannya memuji dan ngaku, anggota tubuhnya taat dan tunduk. Itulah syukur. Ya. Dan hubungannya adalah
kenikmatan yang bukan sifat zat. Maksudnya sifat zat di sini tidak dikatakan bahwa kita bersyukur atas hidupnya Allah, atas mendengarnya Allah. Ini sifat zat kan? Atas melihatnya Allah, atas ilmunya Allah. Tidak. Itu bukan syukur, tapi bahwa Allah terpuji dengan sifat-sifatnya tadi. Sebagaimana Allah terpuji atas segala kebaikannya dan keadilan. Ada bersyukur itu adalah terjadinya atas kebaikan dan nikmat tersebut, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan syukur dia berhubungan dengan pujian, tidak sebaliknya. Dan semua yang terjadi dipuji di situ maka mesti disyukuri, tidak sebaliknya. Nah gitu ya. Bahwa kan harusnya artinya melazimi, harus lazim. Fa inna syukra yadau bil jawarih, sebagaimana Syekh Zabidi mengatakan syukur itu terjadinya juga dengan amal perbuatan, anggota badan, ada berpujian dengan lisan. Ya itu dia hadapi sekarang bahwa dia harus memuji dan bersyukur, gitu ya. Fa'akhadha biha, maka dia mulai berjalan di dalam jalan syukur ini untuk dia lampaui bima amkana sebisa mungkin min kasbatil hamdi wasyukri ala kathiri ni'amih, yaitu dengan banyak memuji, banyak bersyukur atas banyaknya nikmat ini. Jadi hidupnya disyukur itu apalagi dan syukur. Jadi orang bahagia. Bahagia itu bingung terus, nah, syukur terus. Ada mengeluh. Falamma farqa min qat'i hadhihi al-aqabah, maka falamma farqa setelah usai dia min qat'i hadhihi al-aqabah, dia lampaui dakian ini, ya, jalan ini, wa nazala, dan dia tinggal di situ, diam di maqam syukur dan memuji tadi. Fa idza huwa bi maqsudi, ternyata dia sudah mendapatkan maksud, tujuannya sudah tercapai. Wa muqtada, apa yang dia inginkan ada di hadapan dia. Yang dengan kemarin yang berupaya berjuang sungguh-sungguh dia lewati di lembah-lembah ini yang terjadi sampai di maqam pujian dan syukur itu. Baina yadayhi, ya, kemudian lihat ya apa yang dia maksud itu baina yadayhi, ada di hadapan dia. Tapi di sini falam yasir illa qalila, yang jalan di sini sedikit, ada banyak nih. Dia lihat kosong, banyaknya tidak sampai ke sini. Yang tadi di perjalanan lembah-lembah itu masih ada yang lain. Di sini longgar, hatta waqafa fi sahadil qabr. Dia lihat di situ, dia berada di dalam dataran anugerah Allah. Wasahara asyauq, padang pasir kerinduan, istilahnya. Jalannya lapang, terasa anugerah dan rindu di hati. Wa arasatil mahabbah, ini coba kita rasakan. Ini istilah-istilah mereka ini, kita supaya mengenal kemudian istilah para sufi. Di kelapangan cinta. Nah, kalau bahasa kita itu, bahasa kita kan cinta, kan bahasa Islamnya mahabbah. Jadi ada satu kata lapang, ini tanda lapang cinta.
kita cinta. Cuman kan kita jangan ngartikan cinta yang kita pahami itu salah. Mahabbah. Jadi kita pakai bahasa aslinya saja, yaitu area mahabbah. Dia sampai di situ. Padang pasir syauq. Nah, kalau bahasa kita syauq itu rindu. Bahasa kita lah, bahasanya sufi syauq. Makanya ada orang namanya syauqi ya, syauqi. Qaf ya, kerinduan. Syauqi. Qaf. Tapi kalau ada qaf Arab syauqi, jadinya syauqi. Itu qaf Arab lebih enteng. Syauqi. Syauqi. Nah, kita apa yang dimaksudnya? Jika bisa melalui kata-kata, ini kan rasa. Rindu itu rasa, cinta itu rasa, bukan kata-kata. Jadi ya, dia rasa. Tidak bisa dengan kata-kata. Dia bisa merasa menyenangkan tanpa biar rasa. Cuman dibicarakan. Ya, kalau dibicarakan rasa mangga ini itu ya dia bisa bayangkan jika pernah merasakan. Tapi kan tidak merasa kalau kada makan. Jadi sama dengan ini, dia kan rasa. Mahabbah, syauq itu rasa. Nah, ini tapi coba untuk supaya kita lebih tidak melenceng pemahaman. Nah, ulama tasawuf itu mencoba mendefinisikan misalnya begini. Asyauq tadi dikatakan padang pasir syauq ya, rindu. Pakai kaf ya. Kalau syauq pakai kaf, duri. Itu bahasa orang Islam. Ada boleh salah sebut, ada boleh salah huruf. Salah sebutkan huruf, salah sebut panjang pendek, artinya beda. Syauq rindu. Syauq kaf duri. Shin waw sama hurufnya. Akhirnya beda. Kau sama kan? Beda. Kalau kau apa? Kalau kaf ak iyyaka dan iyyaka salah. Iyyaka na'budu dan iyyaka siratal mustaqim. Apa? Mustaqim. Jangan siratal mustaqim. Soalnya dia latin belajarnya huruf mustaqim. Ya, ngaji ya, paham. Kalau belum benar, pahalanya besar orang mau belajar ya. Belajar kok. Kalau mau bagus, mau tajwid. Apa tajwid itu tahsin? Apa tahsin itu membaguskan bacaan. Supaya apa? Supaya mendekati bacaannya dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Di tajwid itu menjaga lisan supaya tidak salah membaca, supaya mendekati bacaan Nabi SAW. Ya. Jadi itu ada satu padang pasir namanya syauq. Jadi syauq itu syabih bis-sahra bis-sa'. Diumpamakan, diserupakan di sini syauq tadi kerinduan itu dengan padang pasir. Padang pasir kita ini berhayal. Satu padang pasir yang luas, namanya syauq. Syauq ini adalah thamaratul mahabbah, buah dari mahabbah. Kalau ada mahabbah, ada syauq, buahnya mahabbah. Ya bahasa kita cinta. Buahnya itu adalah ya sudah pakai bahasa kita dulu. Adalah dia rindu sama yang dia tidak cinta. Maaf dia lah. Jadi dia rindu. Kata maaf. Kalau ada maaf, ada rindu. Tahu kan
adalah wulu'u batinil muhib halal firaqi ila wasli mahbubih. Itu gelora. Ini bahasa kita begitu ya. Bahasa tapi ini kalau rasa masing-masing. Jadi gelora di dalam batin pencinta di saat dia pisah dari berhubung kepada yang dicintai. Ketika terpisah hubungannya dengan yang dicintai, ada gelora. Ya. Nah ini mungkin pernah ngerasain kali kalau cinta sama ini dia atau sama lagi atau sama anak. Ini lagi nih. Ini sufi nih, tasawuf ini. Jangan disama-samakan kan. Jangan disamakan ya. Tapi yang kita tahu itu. Nah memang itu ayat. Ketika kita pernah merasakan rindu, pernah merasakan cinta, ya memang Allah kasih tanda-tanda. Itu tanda. Kalau enggak kita tidak punya perumpamaan. Jadi Allah memberikan perumpamaan sampai kita pernah tahu rasanya cinta, tahu rasanya rindu. Nah itu untuk Allah. Sebetulnya untuk Allah. Tahu tentang kamu yang damai ini, suami istri yang damai ini, suami istri yang damai yang harmonis, nah nyamanlah harmonis, atau nyaman cekcok. Tuh ini, hujan. Nah ini Allah kasih contoh. Kenapa? Coba apa contohnya? Kita sepuluh ilaiha supaya kamu tenang di sisi istrimu, istri. Tapi biarlah di sisinya itu tenang. Kalau tidak tenang, kenapa? Kok tidak sakinah di sisi istrinya? Padahal laki-laki itu tenang. Jadi perempuan ini bukan penenang. Kalau dia sesuai dengan fungsinya. Kalau sampai laki tidak tenang di sisi istrinya, nah ini yang salah, ini tidak sesuai dengan fungsi. Jadi Tuhan jadikan perempuan hebat sebagai penenang. Litaskunu ilaihi. Ini ayat-ayat Tuhan. Kan ketika Allah sebutkan ayat itu, Allah mengatakan di situlah ayat-ayatku, tanda kebesaran Allah di dalam segala, terutama hubungan suami istri. Wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah. Jadikan antara kamu itu mahabbah, mawaddah. Nah, bisa lah juga contoh nih rumah tangga yang semerawut, yang gak damai. Bisa lah juga contoh. Yang bisa dibuat contoh yang nyaman, yang damai, yang mahabbah, warahmah, saling kasih, saling sayang. Nah, Allah kasih tanda di situ. Jadi gara-gara cinta itu loh, kita jadi berkembang biak. Ya, ngaranya buat cinta loh. Subhan. Ini kan paham kan? Nah, ya sayang sekali ya, sayang sekali. Bersyukur ya, akhirnya si bini lah, ya jangan ditambah terus. Ini yang bersyukur lah, si laki. Ditambah nikmatnya kan? Pasti itu ditambah siapa yang bersyukur tambah nikmat. Yang nggak bersyukur bicara, syukur. Jadi gimana? Ya nikmati. Yang nggak ada nikmat jangan digawe. Ribut terus, saling terus, ngomong terus. Karena nyaman, curiga terus, buruk sangka terus. Ya, karena nyaman.
Jadi itu syauq ya. Dia adalah gelora di dalam hati pencinta ketika pisah jalinannya dengan yang mencintainya. Nah, ini kan kalau antara hamba sama hamba yang Allah kasih itu sedikit untuk contoh. Ini ngomong yang dibicarakan tentang syauq padang pasir, rindu seorang hamba ke Tuhan. Kita mau dikasih contoh bagaimana? Ya rasanya waktu rindu sama itu, tapi itu kecil, gitu ya. Itu contoh saja. Bahwa ini saat yang sampai ke makom ini, minal ahwadis sadiyyati wal maqamatil aliyah. Kita ini kadang pernah kesini, paling kadang sekarang ini kan ada berita nih. Nah, berita itu tidak tahu kita ada percaya apa kata. Nah, yang memberitakan ini orang-orang yang memang nampak dohirnya bagus, akhlaknya bagus, wali-wali ini yang mengharapkan sama kita. Kita kan tidak pernah tahu makom ini, tapi paling ada percaya dulu, karena yang menghabarkan dapat dipercaya. Terima kasih. Paling ada tulisannya. Kalau kan ditulis, ada kalau baca kita, ada kalau tahu. Nah, mereka sudah bagi-bagi, share. Wah, jadi kita ini ada tahu nih rasanya. Cuman ya berhayal. Ini adalah keadaan yang mulia, adalah kedudukan yang tinggi. Juga di dalamnya ada suatu ibarat, ya. Fasyauqu, rindu. Syauq itu natijatul mahabbati wa thamaratuha, adalah buah dari mahabbah. Fa idza istaqarratil mahabbatu, jadi kalau mahabbah itu sudah menetap di dalam hati seseorang, baru dhahara syauq, baru muncul syauq. Jadi pada yakunul muhibbu illa masyuqan abadan. Jadi kalau kita mau cinta karena ada syauqnya, no, mustahil. Karena dikatakan apa? La yakunul muhibb, pencinta selalu rindu. Ya, kalau kita tidak ada syauq ini, kita ini memang masih berdusta bahwa kita itu cinta. Hah? Cinta palsu. Benci tapi rindu itu kan ada. Benci tapi rindu adalah kan ada. Jadi seolah-olah rindu. Jadi dikatakan bahwa min daruratis sihhati aw sidqi, darurat rindu itu darurat tentang kebenaran dan ketulusan cinta. Mau tidak mau? Kalau cinta rindu. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa. Yatamannawna al-maut. Mereka bukan kematian. Kalau berdiri ya. Kalau kita takut tangan. Mati. Karena ini al-maut wa itu pintu, ya, dilighil habib, untuk ketemu kekasih. Kalau mati kada tahu, cuma kada bisa buat. Iya nak, kalau hidup pilih mati enggak bisa. Takut. Karena apa? Tidak ada mahabbah. Karena kada syauq. Tidak bisa dibujuk itulah. Jadi mati itu harus itu ya. Ketemu sama enggak. Takut mati. Kalau sudah dikasih tahu. Jadi ini rasa itu muncul dengan sendiri. Ya,
Dia beramalnya berdasarkan syauq. Lah, wa huwa syauqun wasdiyaq. Ada dua istilah. Satu syauq, satu istiyaq. Ini ibaratnya para sufi. Istiyaq itu di atasnya lagi. Jadi kalau syauq adalah syaful mahabbah, adalah gairah cinta pada saat pencinta terhalang dari yang dicintai. Ada gairah pada saat itu. Istiyaq lebihan dari gairah tersebut, yaitu pada saat tersambungnya, coba perhatikan, terjalinnya hubungan justru antara pencinta dengan yang dicintai. Dia khawatir terputus karena hubungan tadi. Itu istiyaq. Jadi asyauq itu terjadinya dengan talaqi dan ru'yah, melihat, dengan melihat, ingin berhubungan, itu syauq. Ada istiyaq la yazul bil liqa. Ada istiyaq ini kadang kala hilang waktu ketemu. Itu istiyaq. Lah, ma yarji, seperti dikatakan oleh siapa ini? Nasidah. Ma yarji'u tarfu anhu inda ru'yatihi hatta ya'uda ilaihi tarfu mushtaq. Jadi semakin ketika sudah berhubungan tidak mau pisah, itu istiyaq. Kalau syauq, rasa ingin berjumpa ketika terpisah. Kalau istiyaq itu kadang mau lepas. Nah, maka ini lazat ya, lazat nih yang dirasakan oleh mereka. Kalau kita kan tawa nggak merasakan, karena tawa paling dikasih contoh-contoh itu, keledatan yang contoh-contoh. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa istiyaq a'la min asyauq. Istiyaq itu lebih tinggi daripada rindu. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya lebih rindu gitu aja. Nggak ada lagi kasmaran. Itu sekali ya. Lebih banyak punya mungkin. Kalau bahasa Islam syauq dan istiyaq, ya. Karena istiyaq itu kenapa lebih tinggi kedudukannya? La yaskunu bil liqa'il mustaqil. Tidak, gairahnya itu tidak terhenti dengan ketemu, dengan berjumpa. Masih tak terhenti gairah. Itu istiyaq, luar biasa. Maka berkata Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi'uli di Mesir, Amr bin Asyar, Syekh Mursi, Syekhnya salah satu gurunya Imam Muslim, saya guru dari Mesir. Kuntis Asir. Ada pengertian dari kita baca, nah ini dia mereka punya definisi untuk ya semakin menghibur hati kita, ya mengajak kita berhayal. Dia katakan asyauqu ala qismain. Syauq itu dua bahagian. Yang pertama syauqun al-ghaibah, yaitu rindu karena terpisah, karena tak nampak, karena tak lihat, ada rindu. Maka ini rindu yang pertama ini la yaskunu, tidak bisa tenang kerinduannya illa bi liqa'il habib, kecuali dengan bertemu dengan kekasih. Wa huwa syauqun nufus, ini adalah kerinduan jiwa. Nah, wa syauqul arwah, bagian yang kedua namanya kerinduan rohani, yaitu alal huduri wal mu'ayanah. Rindu yang ini yaitu rindu untuk hadir bersama dan melihat, ya langsung indah. Wa ka'anna syauqat arwahi walladhi. Nah, ini bisa jadi rindu ruh inilah yang disebut istiyaq tadi. Sebagaimana Imam Al-Fasir mengatakan. Nah, jadi ada rindu syauqul nufus dan syauqul arwah. Nah, bisa jadi yang syauqul
abadan. Nah, maka pencinta itu selama-lamanya mustaghrikul hammi fi sya'ni mahbubih, tenggelam pikirannya ini kepada yang dicintai, selalu melihat mendengar yang diingat kekasih. Itu kasmaran. Kasmaran. Mana? Tenggelam. Mustaghrib. Subhanallah, untungnya Pak. Nah, sehingga ada tandanya menurut Abu Usman dikatakan. Alamatus syok, ada tandanya nih. Tandanya syok nih. Ada tandanya. Kita lihat, kita bisa tandanya. Hubbul mauti ma'arrah. Senang mati. Aku senang mati juga. Tunggu roh kada. Nyaman kada. Jadi dia ingin mati marah dengan ketenangan. Mau matinya itu tenang gitu. Senang matinya kita ya mau kada mau ya sudah senang mati, tapi tenanglah. Nah, tenanglah. Kan kada tenang. Nah, syauq hubbul maut tandanya marah. Tapi dengan tenang. Nah, kada takut. Kada panik. Syauq